Hai semua, perkenalkan nama saya Febriani Syanipar, NIM C241800032. Dan dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial pengolahan data biologi perikanan. Hal pertama yang menggunakan soal DKG. Caranya adalah kita blok data, kita pilih seluruh data, kemudian short and filter. Kita pilih custom short. Selanjutnya, karena saya tadi sudah mengurutkannya berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya dari Z to A karena dari jantan ke betina. Selanjutnya TKG-nya dari yang kecil ke yang besar. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya ini pisah dulu jantan dan betinanya, caranya seperti ini. Kita klik kanan, kita tulis insert, kita pilih OK. Kemudian kita masukkan dulu ini ke dalam tabelnya. Nah, selanjutnya kita hitung seluruh data jumlahnya, baik jantan maupun betina. Caranya sama dengan count, blok keseluruhan data, tutup kurung, enter. Nah, sekarang kita menghitung yang jantannya. Sama saja, namun yang di blok hanya jantannya saja. Selanjutnya yang betina juga sama dengan count. Kita blok yang ini saja. Tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita menghitung proporsi jantan dan betina dalam persen. Caranya sama dengan N jantan dibagikan dengan N keseluruhan dikalikan dengan 100. Selanjutnya yang betina juga sama dengan N betina dibagikan dengan keseluruhan dikalikan dengan 100. Nah, jangan lupa membuat persen. Selanjutnya adalah kita menghitung proporsi jantan dan betina namun tidak dalam persen. Sama dengan N jantan dibagikan dengan N total. Sama dengan N betina dibagikan dengan N total. Selanjutnya kita hitung standar deviasi, caranya sama dengan SQRT, buka kurung 2 kali, P dikali Q, tutup kurung, dibagikan dengan N total, tutup kurung lagi. Nah, sekarang kita menghitung proporsi jantan dan betinanya berdasarkan selang kepercayaan 95%. Karena di tabel Z selang kepercayaan 95% adalah 1,96, maka caranya sama dengan P yang jantan dikurang 1,96 dikalikan dengan standar deviasi. Selanjutnya untuk di sini sama saja dengan yang di sini tadi, namun di sini ditambah sama dengan jantan ditambahkan dengan 1,96 dikalikan dengan standar deviasi. Nah, selanjutnya kita interpretasi dulu berdasarkan selang kepercayaan 95%, proporsi kelamin ikan jantan berada pada selang kepercayaan 0, yang ini tadi 1385 hingga 0,3193. Selanjutnya yang betina juga sama dengan betina dikurang 1,96 dikalikan dengan standar deviasi. Yang di sini juga sama, namun dijumlah sama dengan yang betinanya ditambahkan 1,96 dikalikan dengan standar deviasi. Nah, kita interpretasi seperti ini juga berdasarkan selang kepercayaan 95%, proporsi kelamin ikan
betina berada pada selang kepercayaan 0,6806 hingga 0,8614. Selanjutnya kita melakukan uji chi-square. Ketentuannya H0 itu 1, H1 tidak 1/1. Selanjutnya kita hitung OIJ, caranya kita blok dulu semua. Kita tulis sama dengan frekuensi untuk mencari frekuensinya. Kemudian kita blok data yang jantannya, karena itu adalah jantan. Kemudian titik koma, kita titiknya. Tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Nah, OIB juga sama dengan kita blok semua dulu. Sama dengan frekuensi. Tapi saja. Titik koma, kita pilih ini. Kita pilih TKG di sini. Kemudian tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Kemudian kita menghitung EI, caranya sama dengan buka kurung, ini ditambahkan dengan ini, nanti dibagi 2. Kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita menghitung X-hit jantan, caranya sama dengan buka kurung, OI jantan dikurang dengan EI, tutup kurung, dipangkatkan dengan 2, dibagi EI. Dibagikan dengan EI. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk yang betina juga sama dengan OIB, buka kurung dulu, OIB dikurang EI dikuadratkan dibagi dengan EI lagi. Enter, kita tarik ke bawah lagi. Nah, selanjutnya kita hitung dulu keseluruhannya sama dengan sum, buka kurung, kemudian tutup kurung, enter. Kita sum juga X-hit B-nya sama dengan sum, kemudian ini, kemudian kita hitung total dua-duanya untuk mendapatkan X-hit-nya sama dengan sum, buka kurung, ini kedua ini, enter. Nah, kita sudah dapat hasilnya. Jadi X-hit-nya di sini kita buat tempat belakang koma dulu. Jadi X-hit-nya sama dengan ini, enter. Selanjutnya kita cari X-step-nya, caranya sama dengan CHI-IV, kita buka kurung, koma, karena kita menggunakan selang kepercayaan 95%, 0,05, koma, TKG dikurang 1 berarti 4 dikurang 1, 3, tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, kita sudah mendapat hasilnya adalah, berarti di sini X hit-nya lebih besar dari X step. Maka kesimpulan tolak H0. Artinya kita buat di sini saja, berdasarkan
selang, maka proporsi selang kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa proporsi kelamin jantan dan betina tidak seimbang. Kita bersudah tutup kurung. Selanjutnya kita cari nilai max, buka kurung, dari panjang total, tutup kurung, kemudian kita cari nilai min juga sama dengan min, buka kurung, kita cari sampai berapa dari panjang total. Kemudian kita cari nilai wilayah, caranya sama dengan max dikurang dengan min. Enter. Kemudian kita cari jumlah kelas, rumusnya sama dengan 1 plus 3,32 dikalikan log dari n tadi. Kemudian tutup kurung, enter. Selanjutnya adalah kita buat pendekatan ini mendekati 8, yaitu sesuai dengan NST-nya. Selanjutnya kita cari lebar kelas, rumusnya sama dengan wilayah dibagikan dengan jumlah kelas, dibagi dengan jumlah kelas. Enter. Kita samakan sama ini dibagi jumlah kelas yang sudah di NST. Enter. Sama dengan 11,375. Kita buat sesuai NST. Oke. Kemudian kita pilih jarak kelasnya. Caranya lebar kelas ditambahkan sama dengan lebar kelas ditambahkan NST. NST-nya 1. Nah, selanjutnya kita buat distribusinya sama dengan SKB-nya adalah nilai min. Kemudian untuk ke bawahnya adalah jarak kelas sama dengan ini ditambahkan dengan jarak kelasnya. Enter. Kemudian ini kita string yang jarak kelasnya. Oke. Nah, kita tarik sampai jumlah kelasnya yaitu 8. Nah, selanjutnya kita cari SKA, caranya sama dengan ini ditambahkan dengan lebar kelas. Enter. Kemudian kita tarik ke bawah juga. Kita string dulu. Kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita cari SK, caranya sama dengan SKB dan sampai SKA. Enter. Nah, selanjutnya kita tarik ke bawah juga. Kita cari nilai TKG. Caranya kita blok keseluruhan sama dengan frekuensi. Kita buka kurung, lalu kita blok yang TKG 1 saja. Kita blok yang TKG 1 saja panjang totalnya. TKG 1 saja. Kemudian kita titik koma. Kita lanjutkan dengan SKA. Kita tutup kurung. Kemudian Ctrl Shift Enter. Nah, selanjutnya adalah kita buat sama juga kayak yang tadi. Kita blok keseluruhan sama dengan frekuensi.
Kita buat yang 2 saja. Kemudian kita titik koma, yaitu terhadap SKA. Kemudian tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Selanjutnya yaitu yang 3 sama yang 4 sama saja. Kemudian kita jumlahkan keseluruhannya sama dengan ini plus ini plus ini, dan kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita cari FI relatif. Cara mencari FI relatif itu sama dengan yang pertama dibagikan dengan sigma ini dikalikan 100. Dikalikan dengan 100. Enter. Kita tarik ke bawah juga. Kalau 0 kita langsung nolkan saja. Selanjutnya kita pilih yang kedua. Caranya sama dengan yang kedua dibagikan dibagi dengan sigma dikalikan dengan 100. Kita tarik ke bawah juga. Ini 0. Kemudian yang ketiga juga sama dengan yang ketiga dibagikan sama dengan yang ketiga dibagikan dengan sigma dikalikan dengan 100. Kemudian kita ke bawah. Keempat juga sama dengan yang keempat dibagikan dengan sigma kita kali 100 juga dikalikan dengan 100. Kemudian kita tarik ke bawah. Caranya insert kolom ini, lalu kita pilih step kolom yang dulu, kita pindahkan dulu
grafik jantannya. Selanjutnya kita buat selectannya, lalu kita add. Series name-nya adalah tkg1, tkg1, kemudian series value-nya kita blok yang tkg1 fr-nya, kemudian oke. Selanjutnya kita add lagi, ini di delete saja. Kita add lagi yang kedua, tkg2, series value-nya kita blok fr relatif 2, kemudian oke. Selanjutnya kita pilih yang ketiga lagi, yaitu tkg3, series value-nya juga yang ketiga, kita blok dari awal sampai akhir. Oke. Kemudian kita pilih lagi, kita buat tkg4, tkg4, kemudian kita buat series value-nya, kita blok yang 4. Nah, kemudian kita klik oke. Selanjutnya kita pilih yang axis labelnya adalah SK. Kita klik oke. Lalu kita oke. Nah, ini sudah jadi. Kemudian di sini juga sudah ada namanya. Setelah itu kita pilih, kita ganti warnanya, bebas. Kalau tidak, kita buat ini saja. Warnanya seperti ini saja. Selanjutnya kita kerjakan untuk yang betinanya lagi. Kayak yang jantan tadi, sama dengan nilai min, enter, kemudian sama dengan min ditambahkan dengan, kalau ke bawah itu jarak kelas, string, enter, kemudian kita buat sampai jumlahnya 8 kelas. Selanjutnya, kalau yang ke kanan itu lebar kelas, di string, selanjutnya masuk lagi ke SK-nya sama dengan SKB dan SKA, kemudian ditarik sampai ke bawah lagi. Selanjutnya adalah kita mencari tkg sama kayak yang tadi. Kita blok dulu sama dengan frekuensi, buka kurung, kita cari yang di betinanya yang tkg1 berdasarkan panjangnya. tkg1, kemudian titik koma, kita blok yang SKA, kemudian tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Nah, selanjutnya yang kedua juga seperti itu, sama dengan frekuensi, kita blok yang kedua saja. Kemudian
titik koma sepakat. Selanjutnya kita jumlahkan lagi. Atau sama dengan sum. Selanjutnya kita cari kayak yang tadi juga, berarti sama dengan TKG 1 dibagi keseluruhan dikalikan dengan 100 dalam kurung dikalikan dengan 100. Untuk kita cari FI relatif sama dengan TKG 1 dibagikan dengan keseluruhan dikalikan dengan 100. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya yang kedua juga sama dengan TKG 2 dibagikan dengan keseluruhan dikalikan 100. Selanjutnya yang ketiga juga sama dengan yang ketiga dibagikan dengan sigma dikalikan dengan 100. Sama dengan yang keempat dibagikan dengan sigma dikalikan dengan 100. Selanjutnya kita blok lagi dulu untuk membuatnya. Nah, selanjutnya kita belum ini untuk grafik betinanya akan sebuah. Kemudian kita select datanya. Kita add series name-nya adalah TKG 1, series value-nya adalah FI relatif 1, kemudian OK. Selanjutnya adalah kita add lagi untuk TKG 2,
TKG 2. Series value-nya adalah FI relatif 2. Kemudian oke. Selanjutnya adalah kita tambahin lagi untuk TKG 3. TKG 3 series value-nya adalah FI relatif 3. Lalu oke. Selanjutnya adalah TKG 4. TKG 4 series value-nya FI relatif 4. Selanjutnya tekan OK. Kemudian axis labelnya adalah SK. Oke. Selanjutnya kita tekan OK. Nah, di sini ini sudah jadi. Line, kita pilih line with marker, lalu kita letakkan di bawah yang jantan. Bisa kita copy juga untuk yang betina. Sini kita klik kanan, select data. Selanjutnya kita add, kita buat sumbu Y-nya adalah IKG rataan. Oke, kita lanjutkan lagi dengan yang horizontalnya yaitu TKG. Oke, setelah itu kita ketik OK. Selanjutnya kita ubah line markernya. Caranya klik kanan, format data series. Selanjutnya kita hapus line-nya, no line. Nah, kita klik OK. Setelah itu kita ubah lagi untuk menghapus, yaitu format chart area, no fill, dan no line. Nah, sama di dalamnya juga, format plot area, no fill, dan no line. Lalu close. Setelah itu kita hapus dulu garis yang horizontal ini. Nah, kita pilih lagi sekarang yang judulnya atau axis title. Kita pilih yang axis title untuk yang di bawah. Tadi kita memilihnya adalah yang TKG. Selanjutnya yang kanannya kita tambahin lagi juga yang sumbu Y-nya. Nah, sumbu Y-nya tadi adalah IKG rataan. Nah, selanjutnya kita pilih error bar-nya. Error bar, kita pilih more error bar. Selanjutnya kita pilih custom specify value. Selanjutnya kita buat stdev untuk yang error value-nya positifnya dan negatifnya juga. Negatif adalah stdev, kemudian diklik OK. Kemudian kita close. Selanjutnya kita buat interpretasi dulu. Jadi kita tulis, karena kita lihat di sini semakin besar nilai TKG maka semakin besar juga nilai IKG-nya. Jadi kesimpulannya berdasarkan
grafik di atas, maka semakin besar nilai TKG ikan, maka semakin besar pula nilai IKG ikan. IKG huruf kapital, IKG ikan. Nah, bisa kita merge. Nah, agar kita tahu kesimpulannya itu, kita kasih background. Nah, seperti ini. Kita control bold. Sampai di sini saja. Selanjutnya untuk yang betina juga sama, yaitu jadi tadi kesimpulannya berdasarkan grafik di atas, semakin besar nilai TKG maka semakin besar pula nilai IKG. Ini juga sama kayak yang tadi, kita select datanya, kita add dulu yang sumbu Y nya adalah IKG rataan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan sumbu X nya yaitu TKG. Lalu kita ketik OK. Setelah itu kita klik OK, kemudian kita ubah juga markernya, klik kanan, format data point. Selanjutnya tadi line-nya kita hilangkan, no line. Oke, selanjutnya kita format dulu, no fill dan no line. Kemudian kita close, ini juga. No fill dan no line. Selanjutnya kita hilangkan garis yang horizontal. Langkah yang selanjutnya adalah kita menambahkan error bar-nya. Error bar, more error bar option. Kita pilih custom, specify value-nya tadi stdf, kemudian sama stdf juga, kemudian oke. Selanjutnya kita tambahkan juga tadi yang judulnya, axis-nya, yaitu tadi yang Y-nya itu adalah IKG rataan, IKG slop, IKG rataan, kemudian yang sumbu yang Y-nya, sumbu X-nya yaitu TKG. Nah, di sini juga kesimpulannya sama karena semakin besar nilai TKG, IKG juga makin besar, maka dapat juga disimpulkan berdasarkan
Misalkan grafik di atas dapat disimpulkan semakin besar nilai TKG, maka semakin besar pula nilai IKG. Nah, kita bisa juga buat kayak yang tadi. Kita buat, kemudian kita buat. Nah, caranya adalah kita menentukan yang pertama Q-bar yang merupakan rata-rata dari bobot gonad contoh, X-bar yang merupakan rata-rata dari jumlah telur contoh, dan F adalah fekunditas. Nah, caranya sama dengan average. Kemudian kita rata-ratakan bobot gonad contohnya. Enter, lalu kita tarik ke bawah. Kemudian kita cari lagi yang X-barnya. Caranya juga sama dengan average. Kemudian kita rata-ratakan. Tutup kurung, enter. Nah, kita sudah dapat. Selanjutnya kita cari yang fekunditasnya. Cara mencari fekunditas sendiri yaitu ada rumusnya, yaitu sama dengan bobot gonad dikali dengan volume pengenceran, karena volume yang kita pakai adalah 10. Nah, dikalikan lagi dengan X-bar. Kita tutup kurung dulu. Nah, kemudian kita bagikan dengan Q-bar. Nah, kita enter. Kita sudah dapat hasilnya, kita tarik ke bawah. Kita buat 4 di belakang koma. Nah, selanjutnya adalah kita membuat grafiknya. Caranya adalah pertama kita mencari grafik hubungan antara, kita buat judulnya dulu. Awalnya kita cari nilai N dulu, untuk nanti kita masukkan di grafik. N-nya sama dengan count. Kita hitung semua datanya. Nah, ada 47 data, kita pindahkan dulu. Nah, selanjutnya kita mencari atau membuat grafik hubungan antara panjang dengan fekunditas ikan. Hubungan antara panjang dan fekunditas ikan. Nah, caranya adalah kita insert dulu, kita pilih scatter, lalu kita pilih ini. Setelah itu kita select data. Selanjutnya kita remove dulu, kita add,
Nah, kita tambahkan sumbu X-nya tadi adalah merupakan panjang totalnya. Sumbu X-nya adalah panjang total. Kita blok dari awal sampai akhir. Kemudian, kalau sumbu Y-nya adalah fekunditas. Tutup kurung. Fekunditas, kemudian oke. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Kemudian caranya adalah selanjutnya kita buat seperti biasa, kita format plot area. Kita insert, kita pilih scatter, kita pilih ini, kemudian kita letakkan di sini. Kemudian kita select data, kita remove dulu, kemudian kita add. Nah, sumbu X-nya adalah nilai dari panjang. Sumbu X-nya adalah panjang, dan sumbu Y-nya adalah nilai dari fekunditas. Kemudian oke. Selanjutnya kita okekan. Nah, grafiknya sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita format plot area seperti yang tadi. Yang pertama tadi yang no fill, kemudian no line. Oke, close. Lalu kita pilih juga format chat area, no fill, kemudian no line, close. Lalu kita hapus yang horizontal juga. Nah, yang untuk markernya juga kita klik kanan, format data series, kemudian kita hapuskan line-nya, no line, kemudian close. Selanjutnya adalah kita pilih thread line-nya. Thread line, kemudian kita pilih more thread line option. Selanjutnya kita pilih yang power. Kita pilih thread line ulangin. Kita ulangin dulu. Kita pilih tadi thread line. Trend line-nya kita more trend line option. Selanjutnya kita pilih yang power. Lalu kita checklist dua-duanya. Kemudian kita klik close. Selanjutnya
kita pindahkan ini ke atas. Selanjutnya kita tambahin N yang tadi, N-nya tadi jumlahnya sama dengan 47. Selanjutnya R-nya sudah. Langkah selanjutnya adalah kita menginterpretasikan. Di sini yaitu kita lihat berdasarkan grafik ini, semakin panjang maka semakin besar juga nilai fekunditasnya. Dari sini juga bisa dilihat. Jadi dilihat dulu. Nah, kita interpretasikan berdasarkan grafik di atas, hubungan panjang dengan fekunditas, adalah semakin panjang maka semakin besar nilai fekunditasnya. Semakin panjang maka semakin besar nilai fekunditasnya. Bentar, ini kita ubah dulu. Nah, selanjutnya adalah kita mencari hubungan antara bobot dan fekunditas. Kemudian cara sebelumnya, judulnya adalah hubungan bobot dan fekunditas. Nah, kita pilih lagi dulu, kita Ctrl Bold. Nah, caranya sama yang tadi, fekunditas caranya ini udah di scatter, terus di select data, kita add, kemudian sumbu X-nya adalah bobot tubuh, kemudian sumbu Y-nya adalah fekunditas, kemudian oke. Kita klik oke. Selanjutnya kita line, kita delete ini dulu, lalu kita ke sini juga, kemudian format load area, no fill, no line, no fill, bordernya no line, close. Kemudian ini juga format chart area, yaitu no fill dan no line. Kemudian close. Selanjutnya kita ubah markernya. Selanjutnya adalah kita hapus markernya dengan cara kita klik dulu semua, lalu kita klik kanan format data series, kemudian kita pilih line colornya no line, close. Setelah itu
kita pilih lagi trendline tadi. Trendline. Kemudian kita pilih more trendline option. Selanjutnya kita pilih power. Kita centang dua-duanya. Kita close. Kemudian kita pindahkan ini ke atas agar terlihat. Kita tambahin lagi N juga. N-nya tadi, N-nya sama dengan 47. Selanjutnya kita buat judulnya dan axis title-nya. Nah, selanjutnya itu kita pilih lagi yang layout chart title tadi. Kita pilih chart title-nya. Nah, selanjutnya tadi ini adalah hubungan antara panjang dan fekunditas ikan. Hubungan antara panjang dan fekunditas ikan. Kita kecilkan dulu fontnya jadi 12. Bisa atau 14. Selanjutnya kita tambahkan yang axis title-nya, yaitu yang bawah tadi itu adalah panjang, dan yang kiri tadi adalah fekunditas. Ini kita buat tadi yang ini adalah fekunditas. Nah, sama yang ini juga. Kita pindahkan dulu ke sini. Nah, untuk terlihat selanjutnya kita pilih hubungan bobot dan fekunditas. Cara sama, kita buat judulnya dulu, yaitu hubungan bobot dan fekunditas. Kita ubah fontnya lagi jadi 12 saja. Ini kita pindahkan juga. Ke bawah. Nah, selanjutnya kita buat lagi yang axis title-nya. Kita
Jadi yang sumbu Y-nya itu adalah yang fekunditas. Kemudian yang sumbu P-nya adalah bobot ikan. Oke, kita interpretasi ini juga di bagian bawah sini saja, yaitu berdasarkan, kita ketik lagi, berdasarkan grafik di atas semakin besar bobot ikan, maka semakin besar nilai fekunditasnya. Yang harus kita lakukan adalah mengkonversi diameter telur. Caranya sama dengan kita pilih diameter telur pertama dikalikan dengan 10 dibagi dengan 1000. Nah, kita enter dulu. Kemudian agar kita bisa scroll sampai bawah, kita Ctrl C dulu. Kita lihat paling akhir. Kemudian kita tekan Shift dulu. Kita tekan ke sini juga. Nah, kita buat Ctrl V. Nah, sudah. Yang kedua juga seperti itu. Sama dengan ini dikalikan dengan 10 dibagikan dengan 1000. Nah, sama ini juga sama dengan yang ketiga dikalikan dengan 10 dibagikan dengan 1000. Nah, caranya sama kayak yang tadi. Kita Ctrl C dulu, kita pilih paling bawah. Nah, setelah udah dapat, kita tekan Shift. Kita tekan. Nah, kita Ctrl V. Ini juga kita Ctrl C, kita pilih paling bawah. Seperti. Nah, kita Shift dulu, kita tekan, Ctrl V. Nah, sudah. Kemudian kita sekarang sudah semua. Sekarang kita cari nilai N-nya. Nah, caranya sama dengan buka kurung keseluruhan diameter telur yang sudah dikonversi, tutup kurung, enter. Kemudian kita cari nilai maksimalnya sama dengan max, buka kurung, kita blokir semua, tutup kurung, enter. Kemudian kita pilih nilai min sama dengan minimum, buka kurung, blok juga semua, tutup kurung, enter. Dan kita memilih wilayah. Rumus wilayah sama dengan max dikurang min. Maksimum dikurang minimum. Selanjutnya kita pilih jumlah keras, rumusnya 1 plus sama dengan 1 plus 3,32 dikalikan dengan logaritma buka kurung n, tutup kurung, enter. Selanjutnya ini harus kita buat sesuai dengan mendekati NST. Selanjutnya kita pilih lebar kelas. Lebar kelas rumusnya sama dengan wilayah dibagi dengan jumlah kelas.
enter. Nah, hasilnya 0,06. Kita buat pendekatan sesuai dengan NST 0,06. Selanjutnya jarak kelas adalah 0,06 ditambahkan dengan NST, yaitu 0,01. Enter. Nah, ini sama dengan. Nah, dapat. Selanjutnya kita cari SKB, caranya sama dengan minimum. Nah, untuk ke bawahnya sama dengan minimum ditambahkan dengan jarak kelas di string. Nah, enter. Kemudian kita pilih sebanyak nilai dari jumlah kelas, yaitu sebanyak 15. Nah, sudah sampai 15. Lalu kita pilih SKA, rumusnya sama dengan nilai SKB ditambahkan dengan lebar kelas. Enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Kita string dulu. Ya, kita string, enter. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita pilih SK. Caranya itu tuh SKB dan sampai SKA. Enter. Sudah. Kemudian kita pilih yang frekuensi. Caranya kita blok dulu semua. Selanjutnya untuk mencari frekuensi kita semua. Kemudian kita tulis sama dengan frekuensi. Kemudian pilih saja. Kita konversi diameter sampai. Kemudian kita lagi yang SKA. Nah, sudah, kita tutup. Ctrl Shift Enter. Ulangin. Sudah. Ctrl Shift Enter. Nah, ini sudah ada datanya. Selanjutnya kita akan membuat grafik. Caranya adalah membuat grafik. Kita pilih dulu. Selanjutnya adalah kita format load area, no fill dan no line, terus ini juga
Selanjutnya itu kita pilih nilai, kemudian kita pilih lagi kita erase, lalu kita pilih line colornya, Baik, demikian yang dapat saya jelaskan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.